Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah rancangan Allah, bukanlah rancangan manusia. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Yesaya 55 ayat 8 yang demikian punya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, apa makna yang terpenting dari firman Tuhan itu? Rancangan Allah bukan rancangan manusia. Jalan Allah bukan jalan manusia. Itu apa? Yang pertama, tingginya rencana Allah, tingginya jalan Allah, itu pasti lebih luas, lebih lebar, lebih tinggi daripada rancangan manusia. Itu manusia harus sadar itu. Yesaya 55 ayat yang 9. Poin yang kedua, perbedaan pikiran Tuhan Allah yang luas, sedangkan pikiran manusia yang sempit. Sehingga manusia mutlak untuk memahami itu, sadar akan itu. Yesaya 55 ayat 8. Poin yang ketiga, kedaulatan Tuhan mutlak. Karena itu manusia harus hormat, harus takluk hanya kepada Tuhan Allah saja. Ayat 42 ayat 2. Poin yang keempat, tujuan Allah untuk manusia itu selalu baik, bukan rencana kecelakaan, tapi hari depan yang baik, yang mendatangkan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11. Sekarang bagian 2, praktek nyata bahwa rencana Allah itu lebih besar, lebih baik daripada rancangan manusia. Itu apa? Prakteknya satu, manusia harus belajar melepaskan kendali pada Tuhan, karena kendali Allah itu luas dan lebar. Manusia harus paham, harus sadar bahwa kendali Tuhan Allah itu tidak mungkin disamai dengan manusia, tidak mungkin. Amsal 3 ayat 5-6. Praktek yang kedua, memiliki ketenangan pada masa-masa yang kritis, masa-masa yang berat. Manusia tetap memiliki, Tuhan tetap memiliki kendali atas itu. Oleh sebab itu manusia harus takluk, harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Karena rencananya, jalannya lebih luas, lebih tinggi daripada manusia. Manusia harus berserah. Filipi 4 ayat 7. Praktek yang ketiga, bertekun dan sabar dalam proses yang Tuhan kehendaki. Kita tahu bahwa pada saatnya, waktunya indah bagi kita. Sekalian proses ini sedang berjalan, tapi suatu saat indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Praktek yang 4, mengubah sudut pandang manusia. Bahwa kegagalan itu bukan suatu jalan buntu, tidak. Kalau Allah melihat kegagalan bukan, itu merupakan tikungan yang bisa ada alternatif lain. Walaupun manusia sudah, wah ini sudah buntu, enggak.
Bagi Tuhan Allah masih ada alternatif lain. Roma 8 ayat 28. Karena Allah turut bekerja di dalam segala kebaikannya. Sekarang kesimpulannya, firman Tuhan itu, rencana Allah lebih tinggi daripada rencana manusia itu. Apa kesimpulan? Yang pertama, perbedaan sudut pandang. Kalau pandangan Tuhan Allah kepada suatu masalah hidup itu kekal, tapi manusia bisa berubah, bisa fana. Yesaya 55 ayat 9. Kesimpulan yang kedua, perbedaan kedaulatan. Kalau Tuhan Allah kedaulatan kasih, kudus, berhikmat dan sebagainya. Tapi manusia itu sangat terbatas. Tapi kedaulatan Tuhan itu selalu memberikan hasil yang maksimal bagi manusia. Manusia tidak. Yeremia 29 ayat 11. Kesimpulan yang ketiga, respon manusia bukan mengerti sepenuhnya, tapi respon manusia percaya sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Bukan mengerti, tapi percaya sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Amsal 3 ayat 5. Kesimpulan yang keempat, Tuhan Allah pasti memberikan jalan yang aman, yang baik, karena perlindungan ada di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus. Kasih karena Tuhan Yesus memberikan perlindungan pada setiap manusia. Nah saudaraku, saya akan terus berdoa kepada saudara dan saya, supaya kita menyadari bahwa rencana Allah itu lebih tinggi, lebih besar. Jalan Allah itu lebih tinggi, karena Dia mutlak. Allah kita, hikmahnya luas. Kita harus berserah kepadanya. Kita harus taat kepadanya. Immanuel. Amin.